2 tahun lalu. Tim gua baru 11. Kita masih di Parung, guys. 11 orang sekarang ini. Halo, gue Izzy. Belakangan ini rame banget soal Erigo yang berhasil masuk ke New York Times Square. Sebenarnya nggak terlalu belakangan ini sih, tapi soal Erigo masih banyak perbincangannya hingga saat ini. Buat yang belum tahu Erigo merupakan sebuah lokal fashion brand yang saat ini cukup terkenal di kalangan anak muda dan media sosial karena desainnya cukup update dan menarik untuk dimiliki. Sebenarnya gue disclaimer dulu, di sini gue nggak nge-sponsorin dan nggak ngiklanin soal Erigo, tapi gue cukup yakin pembahasan Erigo ini akan masuk ke masalah internet di Indonesia. Ngomongin fashion di Indonesia sebenarnya udah banyak fenomenanya, Pak. Apalagi kalau kita lihat di media sosial, itu pasti rame soal fashion dan lokal brand. Gak cuma lokal brand, kalau kita lihat fashion, contohnya adalah Uniqlo, mereka selalu ramai ketika mereka mengeluarkan limited edition seriesnya. Banyak postingan-postingan soal antriannya yang panjang dan stoknya yang cepat habis. Erigo seolah memberikan tren baru kepada lokal brand di Indonesia. Mereka berani mengeluarkan berbagai strategi marketing dan hal baru untuk memasarkan brand mereka. Tapi masalahnya bukan di Erigonya, Pak, tapi di internetnya. Maksud gue di sosial media di Indonesia. Banyak netizen Indo yang mengeluarkan berbagai respon. Ada yang bangga dan gue termasuk yang bangga karena Erigo berani mengeluarkan strategi marketingnya unik dan terbukti berhasil hingga sekarang. Problemnya adalah ada netizen Indonesia yang nyinyir mulu, Pak. Mereka cuma bisa nyinyir dan melihat negatifnya aja. Contohnya, mereka menganggap bahwa Erigo cuma modal duit aja. Ya, bisa dibilang mereka menganggap bahwa Erigo karena kaya aja, jadi mereka bisa masuk ke New York Times Square. Padahal poinnya bukan seperti itu. Ketikan-ketikan netizen yang kayak gini nih, yang kita bisa ngelihat kalau gambarannya Indonesia banget gitu. Padahal sebenarnya mereka bisa berubah aja, karena kalau kita lihat lokal brandnya aja berani mengubah strategi marketing dan mengambil risiko yang besar. Dan sayang aja kalau netizen Indo gak mau mengikuti hal itu. Bukan maksudnya gue mengagumkan Erigo ya, tapi gue yakin Erigo mempunyai berbagai pertimbangan mengeluarkan strategi marketing tersebut. Mungkin karena itu juga netizen Indo dimanfaatkan oleh marketing Erigo, gue gak tahu juga sih, tapi bisa aja kayak gitu. Tapi gue yakin netizen Indo berani berubah sih. Maksud gue, kalau lokal brandnya aja berani ngambil risiko yang kayak gitu, kita tinggal nunggu aja gimana netizen Indo bisa berubah secara perlahan. Walaupun kita tahu budaya digital Indonesia masih gitu-gitu aja, tapi kita yakin kalau kita bersama, kita bisa berubah dan menciptakan budaya digital Indonesia yang baru. Gue Izzy, salam digital.